Dia tamatkan pelajarannya, lalu dia berlayar ke timur menuju ke negeri Nusantara. 2 tahun, saudara-saudara, dari Mesir perjalanannya ke Nusantara karena nunggu angin, nyambi kerja dulu biar uang sakunya cukup, dan lain sebagainya. Hingga tibalah orang mulia ini di sebuah pelabuhan yang disebut sebagai Gresik. Ketika dia tiba, tepat pada saat Majapahit sedang dalam keadaan porak-poranda akibat perang saudara. Perang saudara ini disebut sebagai perang Paregreg di antara menantu Hayam Wuruk dengan anaknya dari Selir. Bre Wirabumi yang berkedudukan di Belambangan, Banyuwangi sekarang, merasa berhak atas tahta, sehingga dia menggalang kekuatan lalu menyerbu ke istana Majapahit yang ada di Trowulan, Mojokerto, yang ketika itu dipimpin oleh kakak perempuannya yang telah dinikahi oleh seorang bangsawan tinggi juga bernama Wikramawardhana. Jadi perang besar itu kemudian terjadi. Karena perang ini sangat parah dampaknya, rakyat lari ke pegunungan mengungsi karena takut, sawah-sawah terbengkalai, krisis pangan melanda, pasar-pasar sepi, dan ekonomi Majapahit diambang kehancuran. Maka yang luar biasa menurut serat wali sana adalah Maulana Malik Ibrahim datang ke Gresik. Yang pertama dibangun bukan pesantren, bukan sekolah. Yang pertama dibangun oleh Maulana Malik Ibrahim adalah bendungan dan sawah. Dia mengatur air sedemikian rupa sehingga sawah-sawahnya Maulana Malik Ibrahim bisa panen 2 kali setahun, dan hasil panennya langsung disumbangkan kepada kerajaan untuk dibagi-bagikan kepada rakyat. Akhirnya banyak rakyat bergabung dengan Maulana Malik Ibrahim untuk mencetak sawah-sawah. Orang kalau sudah memulai sesuatu pasti datang pertolongan Allah. Kapan pertolongan Allah datang? Pada masa pemerintahan Maharani Suhita, putrinya Wikramawardhana. Ketika itu terjadi kunjungan muhibah. Biar dikira ini betul-betul bahwa orang tahu kita itu nggak rasis. Kalau positif kita sebut positif. Armada muhibah itu terdiri dari 300 kapal. Dipimpin oleh seorang laksamana muslim bernama Cheng Ho. Sekretarisnya seorang muslim dan sekaligus ulama namanya Ma Huan. Dan Ma itu marga yang biasanya merujuk kepada Muhammad. Jadi Ma Huan itu namanya sebenarnya Muhammad Huan. Nah, kita belajar dari catatannya Ma Huan, sekretarisnya Laksamana Cheng Ho, bahwa kedatangan mereka di Pelabuhan Tuban disambut gegap gempita oleh rakyat. Dikira naga-naga raksasa muncul dari laut. Karena kapal jungnya Cheng Ho, kapal induknya, itu ukurannya ngeri bro. Anda tahu Santa Maria? Siapa Santa Maria? Kapalnya Columbus yang dipakai untuk menemukan benua Amerika. Itu Santa Maria itu yang terbesar. Karena ada Santa Maria Pinta Nina. Nah, ukurannya kapalnya Cheng Ho itu Santa Maria ditumpuk-tumpuk sejumlah 48 buah. Itu kalah besar dari kapalnya Cheng Ho. Jadi di abad itu Cina sudah bisa bikin kapal induk loh. Dinasti Ming sudah bisa bikin kapal induk yang kemudian digunakan Muhammad Ho untuk melakukan lawatan muhibah ke negeri-negeri yang jauh gitu ya, termasuk Nusantara. Nah,
Maulana Malik Ibrahim melihat peluang. Ini ada kekuatan besar dan banyak muslimnya. Di armada dinasti Ming ini muslimnya banyak. Langsung dia temui Ma Huan, minta izin, bantulah saya berdakwah. Apa yang bisa saya lakukan? Mbok, pasukan Anda tolong disuruh bantu saya nyetak sawah. Maka terjadi masifikasi sawahisasi yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim dengan bantuan pasukan yang dibawa oleh Cheng Ho dan Ma Huan, sehingga lumbung sawah kerajaan Majapahit itu membentang antara Gresik, Lamongan hingga ke Tuban sekarang. Sampai sekarang daerah ini lumbung pangannya Jawa Timur. Ini yang kemudian diletakkan sebagai dasar-dasar pertanian baru oleh Maulana Malik Ibrahim. Pada tahun itu Maharani Suhita menganugerahkan gelar Wong Agung kepada Maulana Malik Ibrahim. Jadi dapat gelar kebangsawanan, kalau Inggris ya Lord gitu ya, atau Sir gitu ya, dari Ratu Suhita. Nah, gimana dakwahnya? Ya pokoknya nyawah dulu, nanam padi dulu. Bahwa kemudian dia bikin sebuah tempat untuk sholat yang tinggi dan tampak seperti gardu panggung di tempat dia mengawasi orang-orang bertani itu. Lama-lama orang pada tanya, Wong Agung kok setiap hari 5 kali Wong Agung jengkang-jengking menghadap ke barat. Wong Agung sedang apa? Maka Maulana Malik Ibrahim menjawab, saya sedang beribadah. Kok cara ibadahnya seperti itu? Ini namanya agama Islam. Saya menembah kepada pencipta langit dan bumi. Oh, Sang Hyang Widi, boleh disebut begitu. Ini dakwahnya beliau ya. Jadi orang Jawa taunya Sang Hyang Widi. Oh iya, boleh disebut begitu. Saya menembah 5 kali sehari, caranya begini. Kok kayaknya bagus cara menembahnya. Mbok kami diajari. Ayo monggo. Kemudian barulah diajari dengan salat. Akhirnya dakwahnya masif di pantai utara Jawa Timur. Dari Tuban, Lamongan sampai ke Gresik. Luar biasa. Yang berikutnya datang, semuanya memiliki kemampuan penting. Ada seorang dokter, namanya Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Kalau di nisbah As-Samarqandi berarti asalnya dari Samarkand. Samarkand itu kota di Uzbekistan, saudara-saudara. Sudah kebayang lokasinya Uzbekistan? Selatannya Soviet, selatannya Rusia. Dari Uzbekistan, Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim As-Samarqandi tiba di Belambangan, Banyuwangi sekarang. Qatar Allah, pas banget sedang terjadi wabah, disebut dalam babat sebagai pagebluk. Pagebluk itu gambarannya di babat, pagi sakit, sore mati. Sore sakit, pagi mati. Cepat sekali infeksinya, menularnya, ngeri. Nah, kemudian Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim As-Samarqandi ini menterapi penduduk dengan berbagai macam pengajaran untuk bersih, sanitasi, bersih, apa-apa, bersih, makanan, bersih, dimasak, matang, dan lain sebagainya. Kemudian ternyata putri Raja Menak Sembuyu, namanya Dewi Sekardadu, juga sakit. Raja mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menyembuhkan putriku, maka kuangkat jadi menantu. Gitu kan, klasik banget ya. Tampilah Maulana Ishaq disembuhkan atas izin Allah dengan mungkin tibun nabawi gitu ya. Selesai sembuh, sang raja memenuhi janjinya, dinikahkanlah keduanya. Sang istri kemudian menjadi muslimah. Dan awal-awal gitu ya, sang raja senang-senang saja.
dengan menantunya yang muslim ini.